Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ini langsung mulai aja, Mbak. Iya, boleh silahkan Kak, langsung dimulai aja. Oke, sebelum saya mungkin bisa kenalan dulu ya, ini Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Iya. Ini berarti dari kampus mana aja, Mbak? Ini dari Ikatan Senat Kedokteran Indonesia itu ada dari seluruh Indonesia. Jadi kalau di sini saya sendiri itu dari Universitas Lambung Mangkurat, teman-teman yang lain ada dari Unmul, dari berbagai universitas sih Kak. Oh, ini tuh berarti internalnya ya, internal kepengurusan gitu. Iya. Oke, berarti total yang hadir ada 11 orang. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Firman Siregar. Insya Allah mungkin lebih karena orangnya sedikit, ya mungkin nanti lebih ke arah interaktif ya, mungkin ya biar lebih enak. Teman-teman kalau ada pertanyaan juga silakan. Soalnya takut juga saya sharing 1 jam, tiba-tiba pas udah selesai teman-teman udah pada tidur nih. Ini mungkin biar lebih enak sih nanti teman-teman kalau ada pertanyaan di tengah-tengah juga silahkan ditanyakan. Saya mungkin lebih ke arah diskusi aja sih. Gitu ya. Dari TOR yang dibagikan mungkin sharingnya lebih ke arah investasi untuk awal kali investasi dan juga gimana sih cara investasi di saham gitu ya. Mungkin saya akan sharing mungkin sekitar 40 menitan, nanti mungkin lebih banyak untuk diskusi kalian untuk teman-teman semua. Saya harap juga yang hadir bisa on cam ya, supaya saya tahu juga nih yang hadir siapa aja, dan nanti kalau teman-teman semua mau bertanya juga silakan. Untuk di awal sendiri seperti biasa sih, saya sebelum masuk ke materi, biasanya saya langsung mulai dengan pertanyaan mengapa. Termasuk teman-teman yang hadir di sini, kira-kira kenapa sih alasannya ikutan gitu ya acara pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat dari tema bahasan diskusi kita adalah kenapa sih kita harus memulai berinvestasi, entah itu di saham ataupun di instrumen ataupun aset keuangan lainnya. Nah, kira-kira nih, biar nggak garing ya, teman-teman kira-kira kenapa sih mau belajar investasi gitu ya? Nggak tahu dulu investasi kenapa, tapi kira-kira kenapa sih teman-teman hari ini mau belajar investasi? Nah, kalau malu-malu di langsung on mic, mungkin bisa bantu jawab di kolom chat gitu. Yang mau on mic juga silahkan teman-teman, biar nggak ngantuk juga sih. Saya juga jam segini udah rawan juga nih. Oke Kak, boleh izin jawab mungkin? Ya, boleh. Mbak Nurul ya? Iya, mungkin sebelumnya perkenalkan aku Nurul Atika dari FPI, Nasional SMKI, dari Universitas Yarsi, dipanggil Tika. Kalau mungkin dari argumen Kak Firman tadi sih mungkin kenapa investasi. Aku melakukan investasi, sebenarnya aku juga melakukan investasi itu di aplikasinya salah satunya Ajaib. Menurut aku 2 tahun belakangan kan juga lagi booming kan, entah itu lagi gembar-gembornya nih di media sosial, dan itu menurut aku kayak jangka panjangnya bagus sih. Ibaratnya kayak lebih bagus pada kita kayak saving atau cuman kayak nabung cuman 1 juta 2 juta, dan kalau investasi kan ibaratnya itu kayak passive income gitu deh. Gitu Kak. Oke, berarti intinya adalah untuk passive income ya, income tambahan dari aset yang kita tanamkan lah di salah satu aset. Yang lain kalau ada masukan juga silahkan gitu ya. Jadi nggak salah teman-teman. Saya juga pertama kali mulai investasi itu ketika di zaman kuliah juga. Jadi saya di PB dulu S1-nya Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi cukup menarik juga sih saya sharing malam hari ini di teman-teman berarti yang jurusannya kedokteran ya. Jadi calon dokter yang belajar terkait investasi saham gitu. Mungkin kalau dicocokin ya investasi itu ya nggak jauh beda lah dengan kita investasi kesehatan gitu. Kita olahraga untuk apa? Untuk nanti kita tuai di masa tua gitu kan. Supaya apa? Supaya kita punya tubuh yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat, nggak sakit dan sebagainya kayak gitu. Sama aja kalau kita bicara investasi berarti apa namanya ya, kita menabung atau menyimpan uang kita untuk dipekerjakan lah bahasa istilahnya ya, untuk supaya dia bisa menghasilkan salah satu income tambahan dari kita. Jadi kita nggak perlu aktif kerja tapi punya tambahan lain. Nah, itu salah satu tujuan kita berinvestasi. Ada banyak lagi alasan-alasan orang berinvestasi. Tapi kalau kita coba cari nih benang merahnya, kenapa sih kita harus mulai investasi? Nah, mungkin gambar ini dapat mencerminkan kenapa
ataupun benang merah gitu ya, kenapa kita harus berinvestasi. Nah, teman-teman coba lihat di gambar yang sebelah kiri. Ini mungkin gambar tahun 90-an ya. Ini tahun 90-an. Mungkin ada yang ngerasain nggak? Kayaknya nggak ya, kayaknya angkatan 2000-an ya berarti teman-teman yang sekarang. Kalau saya angkatan 98, nah saya nggak nemuin juga harganya sekian, tapi mungkin ya orang tua kita nemuin nih di harga-harga sekian. Atau kalau di zaman kita dulu pas masih kecil ya mungkin nggak jauh beda lah, gitu ya. Maksudnya lumayan jauh dengan zaman sekarang, tapi kalau dengan zaman yang di foto ini ya cukup jauh juga gitu. Nah kalau teman-teman lihat di situ harga misalkan gado-gado deh. Nah itu gado-gado lontong itu harganya Rp250, ini tahun 80, tahun 90 gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang, kira-kira di daerah teman-teman untuk harga gado-gado atau ketoprak gitu, kira-kira berapa nih satu porsinya? Ada yang mau bantu jawab nggak? Atau di kolom chat deh biar rame gitu. Oke, ada yang 25 nih, bahkan ada yang 25, 12.000, 15 ya. Nah, mungkin kalau kita ambil tengah-tengah gitu ya, mungkin 15.000 kali ya. Nah, ini saya juga udah persiapkan nih di tengah-tengah 15.000. Jadi bayangin nih kenaikannya dari tahun 80-an gitu ya, atau tahun 90 ke tahun berarti sekarang 2022 gitu ya. Itu kenaikannya berapa persen nih? Anak kedokteran misalnya cepat nih, 6.000% ya. Atau 15.000. Kalau nggak salah 6 ribuan. Pokoknya sekian ribu persen gitu ya kenaikannya. Artinya apa? Artinya kalau dulu teman-teman nyimpan duit gitu ya, di zaman dulu itu dibanding disimpan Rp250 selama 30 tahun gitu, lebih baik dibeliin gado-gado terus disimpan gado-gadonya ke era sekarang. Cuman kan basi ya. Nah itulah apa ya salah satu mindset kenapa kita harus berinvestasi, karena tadi nilai uang kita itu sekian tahun itu sekian terus menurun. Karena apa? Karena ada yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi sederhananya inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum atau terus-menerus. Dengan kata lain adalah proses menurunnya nilai uang kita secara terus-menerus. Jadi secara nominal uang kita tetap sama. Ya teman-teman simpan zaman dulu 1 juta dengan disimpan sampai sekarang itu nominal tetap sama 1 juta, tapi secara value itu berbeda. Dulu mungkin teman-teman di tahun 2010 ya, mungkin masih SMA atau SMP gitu ya. SD kali ya, sorry. Masih SD, itu mungkin kita bawa uang 100.000 kita ke minimarket, mungkin zaman itu belum ada Indomaret atau Alfamart, itu teman-teman bisa bawa satu keranjang penuh gitu kan produk. Tapi kalau dibawa ke era sekarang itu udah mungkin 100.000 cuma dapat apa? Cuma dapat sabun pembersih wajah mungkin, atau yang sederhana lagi mungkin dari awalnya 10 produk mungkin jadi 3-5 produk doang kayak gitu. Atau kalau kita bandingin tahun 2010 Indomie mungkin masih di harga 1.000 kan. Sekarang harganya di 2022 udah 2.500. Berarti kenaikannya sudah hampir 200% lebih kan kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi. Atau sederhananya lagi supaya teman-teman kegambar ya, kalau dulu misalkan teman-teman punya uang 1 juta, saya pinjem nih. Tahun 2010 saya balikin 2022 1 juta, masih mau nggak kira-kira? Itu di luar hukum riba dan sebagainya gitu. Ya saya rasa teman-teman juga nggak mau gitu kan, karena tadi secara value nilai uang kita tuh berkurang. Makanya kita perlu melakukan yang namanya investasi. Oke, jadi dari situ teman-teman ke gambar clear gitu. Oh, jadi ya yang awalnya mungkin teman-teman masih untuk apa sih investasi gitu ya? Nggak penting lah, mending gue simpan aja tabungan. Nah, dengan gambaran sederhana seperti itu teman-teman punya mindset baru gitu. Oh, jadi penting nih kita investasi supaya apa? Supaya uang kita minimal kita bisa ngalahin besaran daripada inflasi. Jadi kalau kita lihat nilai inflasi kita itu rata-rata per tahun ya itu sekitar 3%-an dari 2015 sampai 2020-an. Kalau kita bicara dari 2006 mungkin ya di range 5%-an per tahun rata-ratanya. Jadi jadi ya kapan kita dikatakan menang dalam berinvestasi adalah minimal kita bisa mengalahkan daripada nilai inflasi ini. Oke. Makanya kalau kita bicara salah satu instrumen investasi yang paling risiko yang paling kecil adalah deposito. Biasanya bunga deposito itu nggak jauh beda nih dengan inflasi pada tahun tersebut kayak gitu. Nah, jadi apa sih investasi? Investasi itu adalah salah satu cara mengelola aset kita atau harta kita sehingga harta atau aset tadi dapat memberikan hasil di kemudian hari. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sering buka sosmed itu sering tuh kita dapat video viralnya Bu Sri Mulyani ya yang dia bilang salah satu perbedaan antara masyarakat di negara maju dengan negara berkembang adalah masyarakat di negara berkembang di negara maju aset, capital dan juga
hartanya itu kerja keras untuk dia dan dia kerja biasa aja. Tapi kalau kita lihat nih di negara kita, negara plus 62 di Indonesia, orangnya kerja mati-matian gitu ya, dari pagi sampai malam bahkan. Tapi asetnya, gajinya, rumahnya, kendaraannya, tanahnya tidur gitu. Nggak ada yang menghasilkan untuk dia. Dia udah kerja mati-mati tapi asetnya tidur. Nah, itulah perbedaan antara orang-orang yang di negara maju dan negara berkembang. Karena kalau kita lihat dari datanya juga, negara-negara maju itu jumlah masyarakat yang sudah berinvestasi di pasar modal itu jauh banget dengan di negara Indonesia. Di kita itu masih sekitar 3%, mungkin under 3% gitu ya, dari total keseluruhan penduduk. Kita masih jauh tertinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari China, dari Amerika, itu jauh banget kita tertinggal. Itu jadi salah satu ya tujuan dari kuliah saham adalah itu meningkatkan tadi kesadaran masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi kayak gitu. Entah itu di investasi saham maupun investasi yang lain, nggak jadi masalah gitu teman-teman. Nah kalau kita bicara nama investasi itu nggak pernah keluar nih dari 6 poin ini. Yang pertama terkait dana, yang kedua terkait wahana investasi atau instrumen investasi. Teman-teman bisa investasi di sektor real gitu ya, bisa investasi ke rumah, ke tanah dan sebagainya, atau di aset keuangan, bisa di reksadana, deposito, misalkan obligasi, sukuk dan sebagainya, ada banyak, ada saham, kripto dan sebagainya. Kemudian bicara tujuannya untuk apa nih, untuk berapa lama, untuk jangka waktu. Nah ini yang paling penting nih teman-teman, yang namanya kita investasi itu pasti antara risiko dengan keuntungan itu sejalan. Dua hal ini tuh balance. Nah, kenapa banyak orang Indonesia yang mudah banget tertipu dengan investasi bodong gitu ya? Karena tadi dia berpikir investasi itu bisa untung doang gitu. Pikirnya instan gitu ya, nggak pengen nabung atau investasi 5 tahun baru dapat ROI misalkan 30%, 40%. Dia pengennya 1 bulan kalau bisa langsung 100% gitu, instan gitu. Itu nggak ada. Jadi sekali lagi saya jelasin ke teman-teman ya, supaya nggak ada di sini yang tertipu atau masuk ke dalam jebakan investasi bodong adalah kalau ada yang nawarin teman-teman investasi itu taruhlah 10% ya paling kecil per bulan, itu udah pasti investasi bodong. Apalagi yang bisa nawarin pasti yang tanpa ada risiko itu udah pasti investasi bodong. Karena yang namanya investasi itu antara risiko dengan keuntungan itu pasti sejalan kayak gitu. Nah, maksudnya gimana Kak? Contoh kayak gini teman-teman. Kalau kita bicara deposito itu risikonya kecil banget, ya bahkan mungkin nggak ada risikonya. Tapi keuntungannya berapa sih? Atau bunga deposito itu berapa sih? Mungkin 3%-an doang. Itu kecil juga. Nah, tapi kalau kita bicara di saham nih, risiko besar nggak? Risiko besar kalau kita salah milih dan sebagainya. Tapi potensi keuntungan juga besar gitu. Harga saham bisa aja sehari naik sampai 20%, 30% gitu kan. Nah, antara dua hal itu yang perlu kita kesinambungkan. Nah, antara risiko tadi itu bisa kita minimalisir dengan cara kita edukasi seperti ini, teman-teman belajar, menganalisa dan sebagainya seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita bicara instrumen apa aja yang kita bisa investasi di pasar modal itu ada banyak ya. Nah, ini mungkin saya jelasin sedikit yang notabene-nya paling sering teman-teman temukan di era sekarang gitu ya, atau yang paling dekat lah dengan millennials. Seperti tadi ya Mbak Nurul yang sudah berinvestasi di Ajaib gitu ya, kan ada reksadana juga kan di Ajaib gitu. Jadi apa sih bedanya saham dan reksadana? Mungkin saya akan lebih mempertegas perbedaan antara dua jenis instrumen ini. Karena banyak yang berpikir antara reksadana saham dengan saham itu produk yang sama. Tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya coba jelasin. Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Nanti saya jelasin lebih detailnya di slide-slide sebelumnya. Jadi intinya, kalau saham ini adalah teman-teman membeli langsung bukti kepemilikan perusahaan. Jadi teman-teman beli sendiri, ngelola sendiri nih kepemilikan daripada aset yang teman-teman beli. Jadi semacam ya kita beli perusahaan lah gitu. Dengan buktinya apa? Nanti kita dapat lembaran kepemilikannya. Nah, sedangkan kalau reksadana, ini adalah wadah yang mana teman-teman menitipkan sebagai investor modal kepada manajer investasi. Kemudian si manajer investasi yang mengelola dana teman-teman. Jadi kalau saham tadi kita ngelola sendiri, kalau rugi kita ngelola sendiri, kapan kita mau jual kita ngelola sendiri, apa yang mau kita beli sahamnya kita ngelola sendiri. Kalau reksadana, nah ini si manajer investasi yang ngelola dana kita. Nah makanya nanti kalau di reksadana kita punya pilihan nih. Bisa kita berinvestasi di reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, campuran, ataupun reksadana saham. Nah, kalau reksadana pasar uang, ini mayoritas dana yang dikelola si manajer investasi atau MI itu di produk pasar uang. Biasanya di deposito, kemudian sertifikat Bank Indonesia, dan sebagainya. Kalau reksadana pendapatan tetap, ini mayoritas dananya dikelola di obligasi atau sukuk gitu ya.
Kemudian reksadana campuran ini bisa proporsional, bisa di deposito obligasi maupun saham. Nah, kalau di reksadana saham, ini mayoritas si manajer investasinya ngelola di instrumen saham. Jadi dia akan membelanjakan dana-dana yang dikumpulkan tadi ke instrumen saham seperti itu. Itu perbedaannya. Kalau saham ya kita ngelola sendiri. Nah, terkait potensi untung dan potensi risikonya gimana, Kak? Nah, secara sederhana aja, secara logika gitu ya. Berarti kalau si manajer investasi yang ngelola, itu potensi risikonya jauh lebih kecil dong dibanding kita nih yang mungkin saat ini masih sedikit pengetahuannya atau kita jam terbangnya masih sedikit. Tapi secara keuntungannya juga pasti lebih kecil gitu ya. Kenapa? Karena ya pasti kita berbagi hasil gitu kan dengan si pengelola kayak gitu. Itu aja perbedaannya. Nah, itu silahkan nanti teman-teman mau pilih berinvestasi di mana. Mau didiversifikasi ke beberapa instrumen juga bisa banget kayak gitu. Nah, kalau obligasi itu surat utang. Jadi ya misalkan Indonesia nih butuh modal untuk bangun infrastruktur jembatan gitu ya, butuh sekian triliun misalkan. Nah, nanti dia menerbitkan surat utang. Nanti teman-teman beli surat utangnya, nanti ada misalkan kuponnya berapa per tahun 6% gitu ya. Nanti teman-teman dapat tuh kupon bagi atau bunga lah ya, bunga daripada hutang yang dipinjamkan tadi. Atau dari swasta juga bisa kayak gitu. Kalau derivatif ini turunan dari produk-produk ini. Nah, ini ada data return investasi dari 2008 sampai 2019. Jadi dari data ini teman-teman bisa melihat bahwa saham yang memberikan return yang paling besar dibandingkan instrumen investasi yang lain, seperti emas, deposito, dan sebagainya. Kemudian ini sama 2009 sampai 2019, data 10 tahunan. Datanya nggak jauh beda, cuman di sini ada data bunga tabungan, atau kalau di bank syariah dibagi hasil gitu ya, itu sebesar 2%. Nah, kalau kita korelasi dengan data inflasi 10 tahunan dari tahun 2008-2019, ini rata-ratanya 4,5%. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman cuma menaruh uangnya di bank aja, itu bunga bank itu cuma 2%. Sedangkan inflasi pada saat itu per tahun 4,5% rata-ratanya. Artinya kalau kita cuma nyimpan uang di bank, uang kita itu berkurang 2,5% secara value ya, gitu, karena adanya inflasi tadi. Makanya ya penting banget kita berinvestasi. Nah, kalau data lainnya nggak jauh beda ya, obligasi dan sahamnya nggak jauh beda. Rata-rata selama 10 tahunan. Nah, ini adalah pergerakan harga saham ya, dari tahun 1983 dari Bursa Efek Indonesia pertama kali ada sampai di 2021. Jadi kalau kita rata-ratakan dari tahun 1983 sampai 2021 kemarin di harga IHSG 6.720, itu rata-rata CAGR-nya atau kenaikan per tahun itu rata-rata sebesar 11,71%. Atau selama 38 tahun IDX berdiri itu harga bursa saham Indonesia itu sudah naik 6.620% kayak gitu. Memang dari grafik ini teman-teman bisa melihat ya, secara jangka panjang harga saham di Indonesia itu naik, atau bursa efek indeks harga saham gabungan kita itu naik terus gitu ya. Tapi kalau kita lihat jangka pendek ada juga nih turun-turunnya gitu ya. Termasuk juga nanti harga saham di dalamnya, karena IHSG atau indeks harga saham gabungan ini adalah cerminan daripada keseluruhan harga saham di Indonesia kayak gitu. Jadi dirata-ratakan dari sekitar 600 perusahaan lebih. Nah, ini kurang lebih grafik pergerakannya itu seperti ini. Nah, dari data tadi kita bisa melihat bahwa saham yang memberikan salah satu return yang paling besar dibandingkan instrumen yang lain. Sehingga kita mungkin di pertemuan kali ini lebih fokus ngebahas terkait investasi di saham. Mungkin nanti Mbak moderator bisa bantu ingetin ya kalau waktunya sudah habis nih, karena slide-nya lumayan banyak nih. Saya agak cepetin aja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham itu adalah selembar surat berharga yang menunjukkan sebagian kepemilikan atas suatu aset perusahaan. Artinya, jika kita memiliki saham suatu perusahaan, maka kita berhak atas sebagian aset perusahaan dengan besarnya persentase jumlah saham yang kita miliki. Jadi, kalau misalnya nih, ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita ya. Jadi, sederhana gini aja teman-teman, terkait memahami yang dimaksud dengan saham. Jadi, kalau misalnya gedung ini adalah gedung BCA, ini anggap aja nih gedung perusahaan bank BCA gitu ya. Nah, ini misalkan kalau kita mau beli keseluruhan perusahaan BCA ini harganya sekarang mungkin di kisaran 900 triliun. Kayak gitu. Kira-kira ada nggak dari kita yang bisa beli ini satu perusahaan? 900 triliun harganya. Nah, nggak ada kan gitu ya. Nah, sehingga dipecah-pecah lah nih kepemilikan atau bangunan tadi itu kita pecah-pecah nih, misalkan jadi ini dipecah-pecah gitu ya. Nah, dipecah-pecah jadi 1 triliun pecahan.
Jadi satu perusahaan tadi kita pecah jadi 1 triliun pecahan atau 1 triliun lembar. Sehingga kalau kita bagi 900 triliun dibagi 1 triliun pecahan, maka harga per pecahan tadi atau per part ini misalkan ya, nih yang saya tandain ya, yang di sini, itu harganya berarti Rp900. Nah, anggap aja ini adalah Rp900, ini adalah lembaran kepemilikan saham. Jadi kalau saya beli satu, atau saya nanamin modal Rp900, atau saya beli ini satu kepemilikan di sini tadi, maka saya menjadi bagian daripada perusahaan BCA. Saya menjadi salah satu pemilik perusahaan BCA. Gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar ini 900 per 900 triliun tadi gitu, atau satu lembar saya beli misalkan per 1 triliun lembar totalnya. Sisanya silakan yang lain mau beli juga atau enggak gitu, atau mau nanam modal juga di sana atau enggak. Ya gitu. Jadi konsep investasi di saham itu adalah konsep kongsi modal, teman-teman. Jadi kita menanamkan modal di perusahaan. Nah, dari kongsi modal itu kepemilikan saham tadi itu boleh saya jual kemana aja. Misalkan saya tadi udah beli nih, saya udah nanam modal di BCA. Kemudian kepemilikan pengen saya jual lagi nih, misalkan ke Mbak Nurul tadi saya jual. Dia mau beli, ya udah saya jual. Nah, dari penjualan-penjualan itu yang nanti apa namanya, kalau misalnya kita jual lebih tinggi berarti kita dapat selisih harga jual kan. Nah, itu yang disebut dengan capital gain nanti kayak gitu. Nah, kurang lebih itu sederhananya seperti itu terkait saham. Nah, di Indonesia sendiri itu sekarang mungkin udah hampir 650 perusahaan nih yang kita bisa beli sahamnya, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita lihat aja nih dari sederhananya gambar-gambar di sini, mungkin teman-teman udah pakai semua nih produk perusahaannya. Atau kalau misalnya kita coba apa namanya review, mungkin kita dari bangun tidur tadi misalkan teman-teman pakai produknya misalkan sabunnya Lifebuoy gitu ya, atau tadi pagi mandinya sikat giginya pakai odolnya Pepsodent, itu produk dari perusahaan Unilever Indonesia. Itu kita bisa beli perusahaannya atau kita bisa membeli sahamnya di Bursa Efek kayak gitu. Kemudian dari misalkan dari baju yang teman-teman pakai habis mandi, misalkan belinya di Matahari misalkan, itu kode sahamnya LPPF, itu kita juga bisa beli sahamnya. Atau belinya di Ramayana, itu kode sahamnya RALS gitu. Atau di Sportation, kemudian di Menzone misalkan yang laki-laki itu juga produk perusahaan publik, kita juga bisa beli perusahaannya. Atau dari sarapan pagi teman-teman, misalkan sarapannya Indomie tadi, misalkan mahasiswa ya. Nah, itu kode perusahaannya adalah ICBP. Itu produknya Indofood CBP Sukses Makmur. Atau tadi pagi nggak sempat masak Indomie, belinya Sari Roti, itu produknya kode sahamnya ROTI. Gitu. Itu Sari Roti itu perusahaan publik juga, kita juga bisa beli sahamnya. Atau dari kuota yang teman-teman gunakan, mulai dari Excel, Indosat, Smartfren, Telkomsel, itu produk perusahaan publik juga, kita juga bisa beli sahamnya kayak gitu. Bahkan sekarang kan apa namanya Indosat dan Tri juga udah merger kan kayak gitu, jadi satu perusahaan, itu juga jadi perusahaan Indosat, kita bisa beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Ya hampir dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita nggak terlepas nih dari produk perusahaan publik. Jadi sayang banget nih kalau kita cuman menjadi konsumen aja gitu. Sementara kita juga bisa loh jadi apa namanya jadi pemegang sahamnya atau jadi pemilik perusahaannya seperti itu. Ada yang bilang Unilever boncos bang. Nah ini nanti kita perlu pelajari nih cara menganalisa beli sahamnya itu kayak gimana dulu. Gitu. Nah ini adalah bentuk daripada lembaran saham. Jadi kalau dulu bentuk lembaran saham itu seperti ini teman-teman. Nah bedanya dengan sekarang ya kita karena sekarang semua sudah full online, kita nggak bisa lihat lagi nih lembaran-lembaran seperti ini. Jadi sekarang apa namanya kita beli saham ya kita bisa lihat di aplikasi sekuritas yang kita gunakan berapa apa namanya saham yang kita punya di portofolio kita seperti itu. Tapi nggak bentuk lembaran lagi. Kalau dulu memang kita belinya masih offline nih, masih pakai via telepon dulu. Nah, cuma karena sekarang dengan kemajuan digital semua sudah sangat mudah. Bahkan ya teman-teman semudah teman-teman order makanan di Gojek atau di Grab gitu ya, semudah itu teman-teman ngorder saham gitu atau order beli ataupun jual saham kayak gitu. Sekarang semua sudah di genggaman. Nah, mungkin ini yang sering jadi pertanyaan, yaitu adalah apakah investasi saham itu halal atau haram Kak gitu. Apakah apa namanya? Secara syariah itu boleh nggak sih kita berinvestasi atau trading di saham? Nah, ini saya coba jelasin daripada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi nggak cuma makanan doang, teman-teman, yang diatur terkait halal dan haramnya oleh Majelis Ulama Indonesia atau Ijtima Ulama. Jadi kan kalau kita bicara apa namanya hukum suatu produk atau hukum suatu kegiatan, ya kita mengacu dari Al-Quran, hadis, kemudian dari ijtima ulama atau apa namanya kesepakatan para ulama di negara kita, atau dari satu lagi dari
dari kias gitu kan. Nah, kemudian kalau di saham sendiri itu ada yang namanya Dewan Efek Syariah. Jadi ini adalah Dewan Efek Syariah dari Majelis Ulama Indonesia dan dia mengeluarkan fatwa nomor 80 tahun 2011 atau yang terbaru sekarang fatwa nomor 135. Kalau nomor 80 ini dia penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau yang fatwa nomor 135 itu dia sederhana, jadi tentang saham doang. Gitu. Isinya sama persis dengan yang nomor 80 tahun 2011 ini. Nah, apa aja sih rangkumannya ya? Jadi nanti teman-teman kalau penasaran, silakan aja searching di Google gitu ya. Tulis aja fatwa MUI nomor 80 atau DSN MUI 80 atau yang terbaru tadi fatwa MUI nomor 135 tentang saham. Nah, kalau kita simpulin dari fatwa tersebut, dijelaskan yang pertama adalah transaksi saham itu dinyatakan sah atau dinyatakan halal apabila satu, hanya melakukan jual beli saham syariah. Nah, nanti saya jelasin apa itu saham syariah. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Jadi, selama 2 poin ini kita lakukan, itu secara hukum saham yang kita beli atau transaksi saham yang kita lakukan itu sudah sah atau sudah halal gitu. Nah, 2 poin ini aja yang menentukan. Kemudian yang kedua adalah saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali. Meskipun settlement baru dilaksanakan, kalau di bursa itu sekarang T+2 ya, sesuai dengan prinsip qad hukmi. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau kita transaksi di saham, itu secara invoice ya, atau settlement itu baru masuk tuh 2 hari kerja. Jadi kalau saya belinya hari Senin, itu invoice-nya itu baru masuk hari Rabu. Nah, tapi di fatwa ini dijelaskan, walaupun invoice-nya baru masuk hari Rabu, selama kita sudah beli di hari Senin yang sudah ada di porto kita boleh jual lagi. Mau kita jual lagi 1 jam kemudian atau mau kita jual 1 hari selanjutnya itu boleh. Gitu. Jadi nggak dilarang. Kemudian yang terakhir adalah transaksi efek. Di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan akad yang namanya bai al-musawamah. Jadi akadnya itu jelas adalah transaksi jual beli. Jadi ada barang yang kita beli dan ada barang yang diperjualbelikan dan ada pedagang dan pembeli gitu kan. Nah, itu jadi transaksi jual beli. Jadi kalau ada yang bilang transaksi saham itu judi, itu ya salah ya. Kalau menurut saya sih salah besar gitu. Tergantung juga. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa yang dijual belikan, mungkin bisa lebih masuk ke arah goror gitu ya, beli kucing dalam karung. Tapi intinya kalaupun teman-teman beli harganya mau naik mau turun ya itu tetap jadi milik teman-teman gitu kan. Karena tadi kita sudah beli sahamnya gitu. Nah, saya coba jelasin di poin nomor 1 nih. Transaksi saham dinyatakan sah apabila satu hanya melakukan jual beli saham syariah, yang kedua adalah tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Nah, yang dimaksud dengan transaksi yang dilarang secara syariah ini adalah contohnya gini teman-teman. Misalkan nih, mangga itu halal atau haram untuk kita makan, yang muslim mungkin di sini. Mungkin bisa bantu deh di kolom chat. Buah mangga gitu ya, buah mangga itu halal atau haram? Yang bisa bantu di kolom chat nggak, udah pada tidur. Ya, kita semua sepakat ya halal ya. Ya walaupun nggak ada sertifikat halalnya atau nggak ada logo halalnya, kita tahu atau produk halal nggak ada fatwa ataupun nggak ada hadis atau ayat yang mengharamkan kan gitu kan. Nah, kemudian bisa nggak sih produk atau mangga yang halal tadi itu berubah jadi haram gitu kira-kira? Kira-kira kalau bisa, kenapa? Oke, yang pertama kalau dapatnya dengan cara yang tidak halal gitu ya, sederhananya ya, mau dapat nyuri dan sebagainya. Nah, sama di saham itu, kalau teman-teman misalkan beli saham syariah tadi, itu belinya dengan transaksi yang dilarang, itu jadinya haram gitu. Nah, karena di saham itu, nanti kalau teman-teman buka rekening saham gitu, nanti ada yang istilahnya itu margin gitu ya. Margin ini adalah hutang. Hutang ini kalau misalkan ada bunganya ya, sama. Kalau misalnya teman-teman pakai margin di sekuritas itu ada bunganya. Nah, bunga itu kan riba. Nah, kalau teman-teman pakai margin atau pakai hutang yang ada bunganya itu jadinya haram gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam transaksi saham tadi sesuai dengan fatwa ini. Jadi selama teman-teman beli saham itu dengan uang sendiri, bukan dengan uang hutang atau uang margin istilahnya ya kalau di saham, itu sah gitu. Karena di saham itu nggak ada short selling kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih ciri-ciri saham syariah. Jadi ini saya agak percepat aja. Jadi intinya dari sekitar kurang lebih 650 perusahaan di Bursa Efek Indonesia, nah ini nanti difilter nih atau di screening lah ya,
oleh OJK kita dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tadi atau DSN tadi. Nah, dia difilter melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi selama perusahaannya itu baik daripada produk ataupun jasa yang diperdagangkan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dia akan lolos screening yang pertama. Tapi kalau nomor 1 udah nggak lolos, misalkan perusahaan rokok, dalam Islam kan rokok itu lebih banyak mudorotnya misalkan, dia nggak akan dicek nih di poin nomor 2 dan poin nomor 3, kayak gitu. Atau perusahaan bank konvensional, itu nggak akan lolos pasti dalam kategori saham syariah. Nah, itu nggak akan lolos dan dia nggak akan dicek poin nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau dia lolos, misalkan tadi perusahaannya jualan sari roti gitu misalkan, itu kan nggak bertentangan ya dengan prinsip syariah. Nah, dia lolos, kemudian dicek di poin nomor 2. Total hutang berbasis bunga itu nggak boleh lebih daripada 45% daripada total aset. Jadi ada toleransi dari MUI kita, boleh perusahaan itu berhutang, tapi maksimal hutang berbasis bunganya itu nggak boleh lebih besar daripada 45% daripada total keseluruhan aset yang dia punya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan non halal lainnya itu harus kurang dari 10% dari keseluruhan pendapatan usaha perusahaan. Jadi ada toleransi pendapatan non halal. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan non halal? Jadi misalkan contoh tadi perusahaan sari roti, misalkan. Nah, dia punya kas, misalkan kas perusahaannya itu misalkan ada 1 triliun gitu. Karena kasnya kebanyakan dibanding disimpan kemudian disimpan di deposito atau di bank gitu. Nah, kemudian ada bunganya nih, bunga banknya. Misalkan, nah selama bunganya itu nggak lebih daripada 10% dari total pendapatan perusahaan, itu masih ditolerir untuk masuk ke kategori saham syariah seperti itu. Dan teman-teman nggak perlu cek satu-satu dari 600 hampir 700 perusahaan ya di bursa ya sekarang. Nggak perlu dicek satu-satu dari keseluruhan saham di bursa. Itu teman-teman tinggal lihat aja yang namanya indeks saham syariah atau ISI. Jadi nanti teman-teman kalau mau lihat saham syariah di Indonesia itu sekarang mungkin udah lebih nih dari 444. Dia setiap 6 bulan sekali itu dievaluasi saham-saham masuk kategori ini. Jadi kita tinggal cek aja nih saham syariah, indeks saham syariah Indonesia. Jadi mungkin sekarang udah hampir 60-an, hampir 70% ya dari saham yang ada di Indonesia itu masuk kategori saham syariah. Jadi buat yang muslim nggak ada alasan lagi untuk nggak mau mulai investasi saham karena takut dengan hukumnya. Nah, bahkan saham pun juga bisa dijadikan sebagai mahar, teman-teman. Jadi ini contoh di Mr. X, Bapak Idung Aceh Pradana ini memberikan mahar PT Industri Jamu dan Sudah Muncul. Nah, dia memberikan maharnya di sebanyak 50.000 lembar. Jadi di sini kalau kita lihat, dia beli di 2017, itu di 450 harga sahamnya. Dia beli 50.000 lembar. Nah, atau totalnya Rp22.500.000. Kemudian di 2020 harga sahamnya naik 1.170 atau naik 160%. Nah, artinya kalau misalnya istrinya jual di tahun 2020, maka dia bisa jual di harga 58,5 atau dapat selisih 32,5 juta. Itu yang disebut dengan capital gain, selisih harga jual dengan harga beli kalau dijual. Tapi kalau nggak dijual gimana, kayak nggak jadi masalah gitu. Per hari ini harga saham Sido mungkin udah harga 900-an dan dia sudah stock split 1:2, artinya harga real Sido Muncul sekarang itu 1.800. Artinya kalau dia nggak jual mungkin keuntungannya sudah hampir 400% gitu ya. 400% kenaikan harga sahamnya karena sekarang itu harga real Sido itu 1.800-an kayak gitu. Nah, ini contoh kenaikan harga saham. Ini sebagai mahar. Nah, saya juga nggak mau kalah, teman-teman. Di 2021 kemarin saya juga menikah gitu ya. Dan saya menjadikan mahar untuk istri saya saham Telkom. Dan kenapa saya saham Telkom? Karena waktu itu saya nikah di tanggal 3 bulan 4 tahun 2021. Kebetulan saya di Porto ada saham Telkom dan saya jual atau saya transfer ke rekening istri saya itu di tanggal pernikahan. Jadi tanggal 3 bulan 4 2021. Nah, itu sebanyak 15.000 lembar. Nah, itu contoh ya. Jadi yang di sini yang masih jomblo juga bisa jadi salah satu pilihan ya untuk jadikan mahar sebagai saham sebagai mahar gitu. Oke, kembali ke topik. Jadi apa sih kelebihan dalam kita berinvestasi saham? Nah, kalau saya coba rangkum ada 6 poin nih kelebihan dalam berinvestasi saham. Yang pertama dari segi return investasi. Jadi return investasi kalau kita lihat daripada rata-rata pergerakan indeks harga saham gabungan kita itu mungkin sekitar 5 kali lipat daripada inflasi ya, kalau inflasi 3%-an.
atau 2 sampai 3 kali lipat daripada instrumen investasi yang lain. Walaupun tetap ada risikonya. Kemudian yang kedua, dapat memberikan kita 2 peluang return atau 2 peluang jenis keuntungan. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu adalah selisih harga jual dengan harga beli. Jadi kayak gini aja nih, kalau di 2020 dijual, maka dia dapat selisih kan, karena harganya naik. Nah, itu yang disebut dengan capital gain, selisih harga jual dengan harga beli. Kemudian ada yang kedua adalah dividen. Dividen itu adalah laba bagi hasil. Jadi tiap tahun biasanya perusahaan yang mempunyai laba, dia membagikan sebagian labanya kepada pemegang saham. Nah, inilah yang akan dibagikan kepada kita kalau kita punya sahamnya. Itu yang disebut dengan dividen, laba bagi hasil, dan besarannya biasanya berbeda-beda. Mungkin di rata-rata ada 3-4% daripada harga sahamnya. Nah, itu tergantung tadi dari besaran dividen yang dibagikan perusahaan. Makanya kita kalau mau berinvestasi pasti kita mencari perusahaan-perusahaan yang punya peningkatan laba supaya kita sebagai investor kita kebagian yang namanya dividen. Kemudian yang ketiga adalah investasi saham. Ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Jadi selama kita terkoneksi dengan internet, kita dapat melakukan transaksi saham dimanapun selama jam marketnya buka. Jadi jam market di saham itu kurang lebih jam 9 pagi sampai sekarang tuh jam 3 sore. Jadi selama jam perdagangan itu kita bisa mentransaksikan jual dan beli saham gitu. Kemudian investasi di saham dapat kita lakukan untuk transaksi jangka pendek atau investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi tergantung dengan gaya main kita atau tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya ya udahlah saya untuk dana pensiun ya udah saya invest jangka panjang aja, saya tanam di perusahaan-perusahaan yang memang secara prospek masih bagus nih sampai 3 sampai 10 tahun ke depan misalkan. Atau saya pengen trading aja jangka pendek, saya cari perusahaan-perusahaan yang lagi rame nih, lagi aktif ditransaksiin kayak gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Yang kelima adalah daripada segi likuiditas. Jadi saham termasuk salah satu aset yang liquid. Liquid di sini bukan artinya cair gitu ya, tapi liquid di sini maksudnya kapanpun kita bisa menjual ataupun kita bisa mencairkan aset yang kita punya atau saham yang kita punya gitu. Beda kalau misalnya teman-teman investasi di tanah misalnya atau di rumah, itu kalau kita mau jualnya besok nih misalkan sulit nyari pembelinya karena nggak banyak yang pedagang dan pembelinya gitu. Tapi kalau di saham, insya Allah kalau teman-teman beli saham-saham yang liquid ya, setiap hari pasti harga sahamnya bisa ditransaksiin gitu. Pasti ada yang jual dan yang beli. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah dari segi legalitas atau keamanan. Jadi untuk saham sendiri itu sudah aman ya, karena sudah diawasi langsung oleh OJK. Pelaksananya adalah Bursa Efek Indonesia bersama KSEI dan KPI yang menjamin dana dan juga yang saham yang teman-teman transaksiin gitu. Nah, nggak adil kalau saya cuma bicara terkait kelebihannya aja. Nah, kalau bicara risiko, apa sih risiko dalam kita berinvestasi di saham? Ada 2 jenis risiko dalam kita berinvestasi di saham. Yang pertama adalah mengalami capital loss, yang kedua adalah risiko likuidasi. Nah, poin nomor 1 yang mungkin kalau kita bicara trading atau investasi jangka pendek itu pasti dialami oleh trader gitu ya. Itu namanya capital loss. Capital loss-nya adalah selisih harga beli dengan harga jual. Jadi contoh, saya beli saham ABCD pada harga Rp500 per lembar, ternyata bulan berikutnya harga sahamnya turun ke 450. Nah, kalau saya jual ketika harga sahamnya turun ke 450, saya mengalami kerugian dong, karena saya belinya di harga 500. Nah, itu yang disebut dengan capital loss. Tapi apakah ketika harga sahamnya turun ke 450, tidak dijual, apakah saya rugi? Jawabannya enggak. Itu masih dalam bentuk floating loss. Nah, floating loss ini ya berarti ya pada saat itu ya kalau kita jual kita mengalami kerugian berarti Rp50. Tapi kalau nggak kita jual kita punya potensi dia bisa naik di atas harga modal kita atau turun lebih dalam lagi. Nah, makanya kita sebelum di saham perlu yang melakukan yang namanya analisa dulu kayak gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tahu nih apa decision yang akan kita lakukan. Nah, kemudian risiko yang kedua adalah risiko likuidasi atau risiko pembubaran oleh likuidator sekaligus pemberesan semua aset perusahaan terutama liabilitas. Nah, di poin nomor 2 ini mengapa kita perlu melihat perusahaan itu dari segi fundamental atau kinerjanya. Kenapa? Karena ya untuk kita menghindari nih masuk kepada perusahaan-perusahaan yang perusahaannya nggak jelas atau perusahaannya punya hutang gede banget sampai akhirnya dibangkrutkan gitu. Sebagai contoh misalkan Garuda Indonesia itu utangnya sangat banyak, tapi asetnya sedikit gitu kan, sehingga asetnya udah nggak bisa nutupin hutangnya lagi dan akhirnya dibubarin perusahaan yang bisa jadi kayak gitu. Tapi ya
itulah mengapa tadi pentingnya kita perlu melakukan yang namanya analisa sebelum membeli saham, supaya kita nggak mengalami di poin nomor 2 ini. Tapi saya berani bilang ya, kalau teman-teman berinvestasi di perusahaan yang masuk kategori indeks LQ45 atau saham-saham yang secara fundamentalnya bagus, secara kinerjanya bagus, itu insya Allah nggak akan mengalami di poin nomor 2 ini, kayak gitu. Nah, kemudian hal krusial apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam berinvestasi saham? Yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuannya, kemudian kenali risiko pribadi, pahami tingkat risiko, batas investasi dalam kita melakukan pembelian ya. Intinya lebih ke arah planning, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan, dan terakhir adalah kita pahami nih emiten atau perusahaan yang akan kita beli, terutama dari segi kinerjanya ya, dan juga isu-isu yang terjadi baik secara makro maupun secara mikro di perusahaannya. Jadi intinya kita nggak beli kucing dalam karung. Kemudian prinsip dasar dalam kita berinvestasi di pasar modal, yang pertama adalah teman-teman pastiin berinvestasi itu menggunakan yang namanya uang dingin. Jadi jangan sampai teman-teman berinvestasi menggunakan uang panas, apalagi uang yang akan teman-teman gunakan untuk sehari-hari, kayak gitu. Jadi yang namanya kita investasi itu pasti menggunakan yang namanya dana yang sudah kita sisihkan, yang jikalau uang itu hilang itu nggak akan merubah kehidupan kita gitu. Kenapa? Karena ya tadi yang namanya kita berinvestasi risikonya itu pasti, risikonya itu ada. Tapi apa namanya? Kalau kita pakai uang dingin ya it's no problem gitu kan. Karena kita memang sudah kita alokasi dan kita sudah siap dengan risikonya. Kemudian yang kedua adalah perkaya pengetahuan mengenai produk investasi untuk memperkecil munculnya potensi kerugian. Jadi yang namanya kita berinvestasi khususnya di saham gitu ya, artinya yang kita beli atau underlying asetnya adalah perusahaan itu sendiri, sehingga kita minimal ya kita tahu nih berita-berita seputar perusahaan tersebut, kemudian prospek daripada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi diversifikasi ini pun boleh teman-teman lakukan daripada aset yang teman-teman investasiin, ataupun kalau kita bicara di saham ya, teman-teman juga bisa diversifikasi dari saham yang kita punya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, misalkan berapa sih Kak saham yang ideal untuk kita beli, itu sebenarnya nggak ada patokan berapa ya. Itu tergantung daripada kemampuan kita dalam mengontrol portofolio. Nah, kalau saya pribadi prefer untuk pemula, mungkin saya lebih menyarankan 3-5 perusahaan. Kalau kebanyakan pun kita ribet untuk ngurusnya atau kita ribet mantaunya, kalau sedikit pun ya cukup berisiko. Kenapa? Karena ketika satu, misalnya kita punya saham ya, dan harga sahamnya turun ya, maka portofolio kita berarti turun banget kan gitu. Tapi kalau misalnya kita diversifikasi, minimal ada saham-saham lain yang bisa nunjang gitu, atau istilahnya kalau kita sering dengan frasa ya, don't put the eggs in one bucket gitu. Jangan menaruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang yang sama. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, ya maka telurnya pecah semua gitu kan. Tapi kita taruh di berbagai keranjang supaya apa? Kalau salah satu keranjang jatuh, masih ada keranjang-keranjang lain yang bisa nopang gitu. Termasuk di saham. Nah, kalau misalnya teman-teman punya uang 100 juta nih, mau diinvestasiin ke saham misalkan. Nah, lebih baiknya kita diversifikasi. Jadi kita bagi-bagi, misalkan dibagi 5 tadi. Misalkan masing-masing 20 juta. Misalkan satu di perusahaan telekomunikasi, misalkan di Telkom gitu, contoh misalkan. Satu di perusahaan perbankan misalkan taruhnya di bank BCA gitu misalkan. Atau kalau misalnya di yang syariahnya ada bank BSI gitu. Kemudian di sektor consumer misalkan taruhnya di Mayora gitu misalkan, atau di Unilever tadi, atau di ICBP deh misalkan, di perusahaan Indomie tadi. Kemudian di sektor batubara misalkan di Adaro gitu misalkan. Kemudian di sektor apalagi misalkan nanti teman-teman silakan pilih, atau di sektor agriculture pertanian misalkan di LSIP gitu misalkan. Nah, ini silakan nanti teman-teman diversifikasi portofolio saham yang teman-teman punya. Kemudian yang keempat, kenali perusahaan sekuritas tempat kita berinvestasi, dan terakhir investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Jadi namanya kita berinvestasi, ya goals kita adalah jangka panjang. Dalam perjalanannya silakan nanti teman-teman atur nih, ada mungkin yang untuk ditradingkan atau ada yang memang ya kita cicil beli karena kita tahu perusahaannya bagus, dan ketika harga sahamnya turun misalkan, selama kinerjanya masih bagus dan prospek masih cerah, ya teman-teman bisa cicil beli lagi. Itu nanti tergantung dengan strategi yang teman-teman gunakan. Ini saya skip aja.
Nah, kemudian cara memulai investasi saham itu gimana sih, Kak? Yang pertama adalah teman-teman minimal pelajari dulu deh basic-basicnya gitu. Banyak banget termasuk dari workshop yang kita lakukan sekarang atau edukasi-edukasi seperti ini. Bisa dari buku, website, edukasi online, entah itu daripada Zoom, YouTube, bahkan Instagram gitu ya. Sekarang banyak banget sosial media yang membagikan edukasi atau pembelajaran tentang saham ya. Termasuk di kuliah saham, teman-teman bisa pelajari itu. Sebenarnya kalau digali dari awal sampai bawah, dari awal sampai sekarang tuh banyak banget yang bisa teman pelajari daripada edukasi-edukasi yang dibagikan di sana. Kemudian bisa juga dari komunitas, kan kayak misalkan teman-teman yang di ISMKI ini misalkan mau sharing-sharing belajar saham ya juga bisa gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, setelah minimal teman-teman belajari basicnya, cara menganalisanya, teman-teman action. Nah, actionnya itu gimana sih? Actionnya adalah teman-teman dengan membuka rekening saham. Nah, untuk membuka rekening saham, teman-teman tinggal pilih aja perusahaan sekuritas apa yang mau teman-teman pakai, kemudian siapin dokumennya apa aja sih, KTP sama rekening pribadi doang. Kemudian ngisi formulir, store dana, dan bisa mulai berinvestasi. Kemudian yang terakhir adalah repeat atau evaluasi. Jadi dalam kita trading maupun investasi, biasanya pemula itu suka aja nih ada yang salah gitu. Oh, salah beli perusahaannya nih, ternyata kinerjanya nggak bagus. Atau, oh ternyata harganya lagi turun terus nih, trennya masih turun misalkan. Nah, itu teman-teman perlu evaluasi juga daripada saham yang teman-teman beli. Next. Ini saya skip aja. Nah, kemudian terakhir ya, untuk menutup ya udah mau 1 jam juga. Bagaimana sih Kak cara kita memilih saham? Nah, kalau kita bicara memilih daripada saham, itu ada 2 cara analisa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Kenapa sih kita perlu menggunakan analisa? Ya karena ya sederhananya ya, contoh teman-teman misalkan mau invest ke perusahaan deh misalkan ya pasti kita minimal harus tahu dulu dong kinerja perusahaannya seperti apa, kemudian pola pergerakan harganya di pasar seperti apa, atau supply dan demand seperti apa gitu. Jadi kalau kita bicara apa sih yang membuat harga saham bergerak, ya salah satunya itu bisa daripada kinerja perusahaan, daripada revenue, pertumbuhan atau penurunan laba perusahaan, kemudian daripada price pattern dan sebagainya ya. Jadi alasan-alasan inilah yang menjadi alasan kuat kita untuk melakukan yang namanya analisa, supaya kita nggak salah pilih dalam berinvestasi dan kita masuk pada momentum waktu yang tepat. Nah, kalau kita bicara analisa fundamental, itu bicara kita menganalisa perusahaan daripada kinerja perusahaannya. Jadi kita lihat nih, bagaimana perusahaan ini menciptakan laba, bagaimana perusahaan ini mengontrol hutangnya, bagaimana perusahaan ini meningkatkan pendapatannya, seperti itu. Jadi di poin nomor 1 kita melihat daripada kinerja keuangan perusahaan, supaya kita tahu perusahaan ini bagus nggak sih untuk kita investasiin, berisiko nggak sih untuk kita investasiin. Kalau risiko berarti kita lihat dari utangnya, kemudian aman nggak sih untuk kita investasiin, dari misalkan teman-teman lihat siapa manajemennya, manajernya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah dari analisa teknikal. Nah, kalau analisa teknikal ini lebih ke arah momentumnya, kapan waktu yang tepat untuk kita masuk, itu karena di bicara analisa teknikal berarti kita melihat daripada pola pergerakan harganya. Jadi di poin nomor 2 ini nanti lebih banyak ke teman-teman baca grafik pergerakan harga gitu ya. Jadi ini ada 2 analisa yang bisa kita gunakan, fundamental dan teknikal. Mungkin di pertemuan kali ini saya jelasin sederhana aja. Jadi kalau di fundamental itu kita mempelajari historis kinerja perusahaannya yang kita gunakan untuk memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang, yang kita gunakan daripada laporan keuangan. Jadi kalau kita bicara fundamental kan kita lihat kinerjanya ya. Nah, kinerjanya itu dicerminkan daripada laporan keuangan. Nanti teman-teman bisa lihat nih daripada laporan keuangan perusahaan yang akan teman-teman investasiin. Itu baik daripada segi laba, pendapatan maupun daripada segi hutang. Sederhananya seperti itu, 3 poin itu yang bisa teman-teman lihat. Kemudian yang kedua dari teknikal, itu adalah salah satu metode untuk kita mengevaluasi suatu pasar atau suatu saham ya, kalau kita bicara di pasar saham, dengan cara menganalisa statistik atau pergerakan harga yang telah dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau untuk memprediksi daripada pergerakan harga di masa mendatang. Jadi intinya di teknikal itu kita melihat psikologi para pelaku pasar menyikapi daripada harga sahamnya. Jadi teknikal itu kita melihat dari pergerakan harganya. Jadi kalau fundamental kita lihat kinerja dari laporan keuangan, nah kalau teknikal ini kita melihat daripada pola pergerakan harga saham realnya di pasar, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bicara filosofi dari 2 metode ini, kalau fundamental itu menilai harga satu saham dari sisi keuangan, bisnis, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau teknikal, kita menilai harga satu saham daripada pergerakan harga dan juga volume perdagangannya.
Kemudian daripada tools-nya, kalau fundamental itu teman-teman melihatnya daripada laporan keuangan, laporan tahunan, public expose perusahaan, ataupun daripada news yang keluar terkait perusahaan tersebut. Nah, kalau di teknikal yang kita lihat adalah pola pergerakan harga sahamnya atau daripada grafik harga dan juga volume perdagangan. Dan kalau indikator yang perlu kita lihat kalau di fundamental, kalau di bagian profitabilitas, teman-teman bisa lihat daripada net profit-nya atau profit margin-nya, rasio-rasio keuangan yang paling penting ya. Rasio hutang misalkan debt to equity ratio atau rasio laba misalkan tadi ada return on equity atau return on yang lainnya ya. Ada banyak banget rasio, nanti teman-teman bisa pelajari. Kemudian technical kita lihat dari harga dan volume. Nah, kalau time horizon-nya, kalau untuk fundamental itu memang lebih cocok untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang ya? Karena ya laporan keuangan itu sendiri baru publish kan 1 tahun sekali, atau kalau laporan kuartalan itu tiap 3 bulan. Makanya kalau kita bicara investasi jangka panjang dan kita berpatokan laporan keuangan, ya berarti kita berpacu atau kita mungkin hanya menggunakan 4 kali untuk menganalisanya dari laporan per kuartalnya, kayak gitu. Tapi kalau teknikal memang kalau teman-teman yang suka trading jangka pendek ya itu kita bisa lihat nih daripada pola pergerakan harganya, kayak gitu. Tapi 2 poin analisa ini bisa kita gunakan baik trading maupun investasi. Jadi contoh misalkan teman-teman mau investasi nih jangka panjang gitu ya, bisa banget dikombinasi dengan teknikalnya juga. Teman-teman tinggal masukin aja chart yang misalkan time frame-nya dinaikin jadi weekly gitu misalkan. Ya kita masuk pada harga-harga termurahnya atau harga-harga support-nya. Atau teman-teman mau trading ya supaya nggak terjebak di pada perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, ya kita lihat juga fundamentalnya. Jadi fundamental tuh ngejawab saham apa yang bagus untuk kita beli, sedangkan teknikal itu ngejawab kapan kita masuk di perusahaan yang bagus yang sudah kita analisa secara fundamental. Sederhananya kayak gitu 2 jenis analisa ini. Atau ini ada rangkuman sedikit dari saya, strategi bagi pemula untuk memilih saham. Yang pertama dari segi fundamental, teman-teman bisa mencari perusahaan yang produknya kita gunakan dan terkenal luas. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan produknya dan terkenal luas, kita lebih mudah untuk mantau isu, news, maupun daripada kinerja si perusahaan tersebut. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang punya market cap besar. Jadi market cap ini cerminan valuasi suatu perusahaan yang semakin besar berarti semakin banyak yang memiliki perusahaannya dan juga semakin sulit untuk bisa dipengaruhi oleh beberapa pihak gitu. Kemudian yang ketiga, pilih perusahaan yang pendapatan dan laba bersihnya kalau bisa tumbuh selama 3-5 tahun terakhir. Yang hutangnya kalau bisa lebih kecil daripada asetnya, atau kalau kita bicara rasionya itu debt to equity ratio-nya itu kurang daripada 100%, kecuali perbankan. Kalau perbankan mungkin teman-teman bisa pakai rasio-rasio lain, rasio-rasio yang khusus untuk perbankan. Kemudian bonus cari perusahaan yang rutin bagi dividen. Sedangkan secara teknikal kita bisa mencari perusahaan-perusahaan yang sedang berada pada tren kenaikan atau uptrend seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi saya malam hari ini. Takutnya teman-teman ngebul juga. Mungkin saya lanjutkan ke Mbak Emilia ya sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Firman atas materinya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tadi mengenai materi yang disampaikan Kak Firman, boleh raise hand atau bisa di chat Zoom-nya. Silakan. Ya, buat teman-teman yang mau nanya langsung raise hand aja ya, atau bisa di chat Zoom-nya. Ini ada yang raise hand. Silakan Mbak Fania. Oke, makasih Emil, makasih juga tadi dari Kak Firman untuk materinya.
Kenalin aku Fania Kak, izin tanya. Tadi udah di akhir juga disebutin beberapa tips dan strategi buat pemula untuk memilih saham. Mungkin ada lagi nggak Kak untuk tips-tipsnya gimana cara memilih jenis dari investasinya dan juga ada tips tempat investasi yang cocok untuk pemula di mana pengetahuannya juga modalnya itu belum terlalu banyak terkait investasi ini. Gitu, makasih Kak Firman. Oke, saya coba jawab ya untuk pertanyaan Mbak Fania. Jadi apa sih tips-tips untuk ya mahasiswa ya, khususnya ya, mungkin teman-teman yang masih kuliah untuk berinvestasi, dan tadi tools-nya apa untuk kita berinvestasi. Jadi kalau saya mengacu pada pengalaman, mungkin ya dalam ya ketika masih dalam fase mahasiswa, ya mungkin teman-teman bisa mulai dulu dengan apa namanya dana-dana yang kita punya yang kita tabung gitu ya. Mungkin kan dalam tiap bulan kan misalkan teman-teman punya tabungan, menyisihkan dana misalkan 10% daripada uang bulanan atau 20%, itu bisa dimulai dari sana. Nah, itu terkait instrumen apakah yang lebih cocok untuk saya, sebenarnya tiap orang tuh beda-beda ya. Kalau kita mengacu pada risk profile masing-masing, ya teman-teman nanti bisa mengukur kira-kira saya tuh orang yang seperti apa. Apakah saya kuat dengan risiko atau enggak. Kalau misalnya kita meminimalisir risiko atau kita termasuk orang yang konservatif, sekarang teman-teman bisa mulai dulu dengan reksadana gitu. Atau kalaupun di saham ya teman-teman bisa mulai dulu di saham-saham yang masuk kategori ya saham-saham yang punya fundamental bagus gitu. Yang tadi yang seperti saya share di akhir ya, minimal teman-teman kenal perusahaannya dan teman-teman yakin nih ini dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan orang pasti masih pakai produknya. Contoh misalkan mungkin nggak misalnya Indomie gitu ya, mungkin nggak sih orang tahun depan tuh Indomie tuh orang nggak suka lagi Indomie ya. Kalau misalnya jawabannya nggak mungkin ya bisa aja kita pilih perusahaan untuk investasi kan kayak gitu. Atau mungkin nggak sih tahun depan tuh perusahaan Telkom tuh udah nggak dipakai orang lagi, atau orang perusahaannya sudah nggak kompetitif lagi tuh. Kalau misalnya teman-teman berpikir iya ya silakan cari perusahaan yang lain, tapi kalau nggak ya bisa mulai dari situ. Nah, kemudian tipsnya apakah untuk memilihnya gitu ya. Tadi saran saya teman-teman bisa pelajari tuh dua jenis analisa tadi, analisa fundamental mungkin untuk melihat kinerja perusahaannya, kemudian mencari perusahaan mana yang bagus untuk kita pilih untuk berinvestasi, atau dengan yang kedua, bukan atau sih, dan yang kedua adalah analisa teknikal untuk mencari kapan sih waktu yang tepat untuk kita beli sahamnya, kayak gitu. Jadi analisa teknikal tuh ya kalau saya pribadi lebih prefer menjelaskannya adalah menganalisa kapan sih waktu yang tepat untuk kita masuk di perusahaan itu. Jadi melihat daripada pola pergerakan harganya dan kapan kita dapat saham tersebut di harga yang murah, itu bisa pakai analisa teknikal kayak gitu. Jadi 2 poin itu sih, khususnya mungkin untuk mahasiswa ya, saran saya sih lebih cocok mungkin metodenya adalah ya teman-teman lebih ke arah swing trading gitu ya, atau kalau mau ditradingkan ya bisa untuk trading yang cukup jangka panjang, yang jangka menengah gitu ya, nggak yang mungkin 5 tahun dan sebagainya, mungkin ya 3 bulanan dan sebagainya, nanti teman-teman pelajari aja. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau saya coba gambarkan, kalau di analisa teknikal ya, kita cari perusahaan yang kalau bisa tuh dia trennya tuh bullish kayak gini. Bullish itu berarti dia menciptakan dasar yang lebih tinggi daripada dasar sebelumnya. Jadi dia menciptakan tren uptrend atau tren kenaikan. Jangan kita cari perusahaan yang trennya tuh kayak gini. Jadi harganya tuh turun terus. Ini kan trennya bearish ya. Dia membuat puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Nah, ini kita hindari. Kemudian tadi secara fundamental ya kita cari perusahaan-perusahaan yang secara kinerja atau kinerja keuangannya bagus kayak gitu. Oke, saya lanjutin ya, ada pertanyaan dari Mas Peter. Bang izin bertanya, mohon maaf belum bisa on cam. Satu, apakah grup VIP seperti Belvin bisa kita percaya untuk merekomendasi saham? Nah, kalau saya pribadi lebih menyarankan teman-teman menghindari poin-poin nomor 1 ini, gitu ya. Kenapa? Karena ini rawan istilahnya itu pom-pom, teman-teman. Pom-pom itu misalkan gini, biar teman-teman punya gambaran ya. Pom-pom itu adalah suatu ajakan yang dilakukan oleh influencer untuk membeli suatu saham, di mana biasanya sahamnya itu sudah dia beli lebih dulu. Nah, itu biasanya terjadi di saham-saham gorengan, saham-saham yang punya market cap kecil tadi, teman-teman. Jadi, market cap ini adalah, rumusnya adalah harga saham dikali dengan volume, harga saham dikali dengan jumlah saham, dikali dengan jumlah saham. Nah, contoh ada perusahaan yang market cap-nya itu 10 triliun dengan harga saham yang market cap-nya 1 miliar.
kira-kira dari dua perusahaan ini, misalkan perusahaan A nih, perusahaan B, perusahaan mana yang lebih mudah untuk digerakkan harganya oleh saya, misalkan kalau saya punya uang 800 juta, misalkan, mana yang lebih mudah untuk saya mempengaruhi atau membuat harga saham ini bergerak? Ya pasti yang lebih kecil dong market cap-nya ya. Karena ketika saya masuk misalkan 300 juta aja, berarti saya sudah menjadi pemiliknya 30% gitu kan. Jadi harganya mungkin udah naik kenceng gitu. Tapi kalau di saham yang market cap-nya 10 triliun, ya saya masuk 300 juta mungkin harganya nggak bergerak gitu. Karena saya cuma memiliki beberapa kepemilikan gitu. Nah, biasanya istilah pom-pom itu terjadi di saham-saham yang market cap-nya kecil ini, yang under 1 triliun biasanya, yang mudah banget digerakkan oleh entah itu kita sebut influencer atau pom-pomers lah kayak gitu. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman menghindari. Toh kalaupun mau mencoba, ya coba dengan dana kecil karena rawan tadi. Misalkan saya sudah masuk nih di perusahaan B tadi, saya sudah masuk 30% gitu kan, saya sudah beli sahamnya di harga misalkan Rp200 rata-rata misalkan. Ketika saya masuk 300 juta tadi misalkan atau 500 juta, harganya kan pasti naik ya. Kenapa? Karena kan saya udah borong-borongin sahamnya, yang jual-jualnya kan udah di saya barangnya kan, sehingga harganya naik. Karena kalau misalnya teman-teman pelajari bid over harga saham itu kan dia seperti lelang ya. Jadi kalau misalnya saya udah borong di harga 200, 210, 220 misalkan, nah pasti ketika saya udah beli di level ini, maka harganya akan naik ke atas kan kayak gitu. Nah, kalau saya misalkan average-nya di 200, kemudian pasti kan harga udah naik nih misalkan 30%. Kemudian saya rekomendasi nih ke Mbak Emil nih atau ke Mbak Fania. Mbak Fania, bagus nih perusahaan B gitu misalkan. Harganya udah naik 30% gitu. Beli deh gitu. Nah, misalkan Mbak Emil beli, Mbak Fania beli. Yang jualan siapa? Saya yang jualan gitu. Saya jual di harga 300 misalkan. Mbak Emil, Mbak Fania yang beli. Kemudian Mbak Fania dan Mbak Emil dapat barang saya, kemudian harga sahamnya turun karena nggak ada lagi yang mau beli kan. Nah, kemudian Mbak Emil sama Mbak Fania nggak ada yang mau beli harganya udah turun ke 250 misalkan. Jadinya udah rugi Rp50 gitu kan. Atau berapa persen misalkan udah 30% misalkan, 20% misalkan. Ya, kemudian karena perusahaannya nggak jelas, siapa yang mau beli perusahaannya misalkan? Perusahaan misalkan labanya nggak ada, hutangnya membludak, gitu. Nggak ada lagi yang mau beli. Akhirnya apa? Mbak Emil, Mbak Fania nggak bisa jualan, karena nggak ada yang mau beli. Akhirnya jualan di harga 200 baru ada yang mau beli. Akhirnya rugi sampai ratusan persen. Nah, itu biasanya yang terjadi dengan istilah rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Walaupun nggak semuanya, mungkin aja ada yang berhasil, mungkin ada juga yang nggak berhasil gitu. Tapi banyak yang nggak berhasilnya seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan, kalaupun teman-teman mau berinvestasi di saham, berinvestasilah pada analisa sendiri. Kenapa? Karena kalau teman-teman rugi, itu yang menanggung kerugian itu teman-teman sendiri, bukan yang ngasih rekomendasi gitu. Beda cerita kalau misalnya teman-teman direkomendasi sama saya nih misalkan, atau sama Mbak Emil, gue rekomendasi beli saham A. Kalau turun gue yang tanggung jawab, itu silahkan gitu. Tapi percayalah kalau orang-orang yang ngasih rekomendasi itu, yang nanggung resiko itu kita pribadi gitu. Kemudian yang kedua, apa channel YouTube rekomendasi Abang buat kami belajar saham? Banyak banget sih. Kalau itu ya, saya nggak bisa sebut merek ya. Tinggal searching aja di YouTube gitu ya. Saya rasa banyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi investasi saham bagi kami mahasiswa kedokteran yang cenderung agak sibuk, Bang, terutama saat koas. Tadi seperti saya sebutkan ya, saya lebih prefer teman-teman cari perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamentalnya bagus. Kemudian tadi secara teknikalnya juga mendukung gitu ya, trennya lagi bullish, kemudian ya kita masuknya istilahnya nanti teman-teman bisa pelajari namanya swing trading gitu ya. Jadi kalau swing itu ya kita manfaatin daripada swing pergerakannya ini pergerakannya bisa 3 bulanan, bisa 2 bulanan gitu. Jadi kita masuk di level-level ini dan kita tunggu misalkan sampai harganya naik ke atas ini, baru kita jual lagi. Kemudian di harga sini kita bisa masuk lagi gitu. Walaupun nggak sesederhana ini gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Atau sederhananya tadi teman-teman investasi aja di perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang kinerjanya bagus, dan saat ini harganya masih murah. Itu saya rasa masih banyak deh perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang masih terdiskon ya, kayak gitu. Kayak Bank BRI aja masih 4 ribuan gitu, walaupun udah naik, tapi ya kalau kita lihat historical daripada pergerakan harganya sebelum pandemi kan udah di atas itu kan, kayak gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang lain kayak gitu. Ada pertanyaan satu lagi, mohon maaf belum on cam, menurut Abang saham apa yang bagus sekarang dan kenapa? Ini pertanyaan yang mengarah ke rekomendasi. Dan saya lebih prefer nggak jawab ini aja sih teman-teman.
untuk saham yang bagus saat ini adalah saham-saham yang tadi secara fundamentalnya bagus dan teman-teman bisa korelasiin juga dengan sektor mana sih yang saat ini lagi berkorelasi. Misalkan contoh sektor tambang nih, misalkan yang saat ini lagi komoditas ya yang lagi oke. Karena saya nggak bisa bilang perusahaannya, misal perusahaan A ini bagus nih, tapi apakah perusahaan itu pasti akan naik terus? Nggak juga gitu. Makanya tinggal dikorelasiin juga dengan sektor mana dan gaya main teman-teman. Kalau misalnya untuk time horizon yang mungkin 5 tahun, saya berani bilang ICBP bagus, INDF bagus, Astra bagus, Telkom bagus. Kalau bicara untuk time horizon yang panjang, nah banyaknya dari kita, bang perusahaan yang bagus mana? Saya sebut yang tadi 3 bulan kemudian harga sahamnya turun gitu kan, katanya bagus bang, ini saya jual rugi jadinya gitu kan. Nah makanya kembali ke time horizonnya. Kalau untuk jangka panjang, ya tadi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus bisa untuk teman-teman beli gitu. Tapi kalau misalnya tadi untuk jangka pendek, misalkan ya teman-teman bisa korelasi nih sektor mana yang saat ini lagi bergeliat nih, yang lagi booming, yang lagi oke gitu. Misalkan tadi kayak tambang komoditas gitu ya, karena ekspor batu bara misalkan lagi dibuka lagi atau demand ke timah dan sebagainya lagi dibutuhkan, ya teman-teman bisa masuk ke situ. Atau nanti teman-teman bisa pelajari di technical ya, cari aja saham-saham yang lagi di level support gitu. Atau di level harga terendahnya dan ada pantulan harga ya teman-teman bisa masuk kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investasi tadi banyak sih teman-teman, mungkin saya kasih referensi aja ya, mungkin teman-teman bisa milih nih dari indeks LQ45. Jadi kan tadi ada sekitar 700 perusahaan ya teman-teman ya. Ada sekitar 700 perusahaan. Nah, Bursa Efek Indonesia itu juga mempermudah kita sebagai investor dengan menciptakan yang namanya indeks. Nah, indeks ini adalah gabungan dari atau pengelompokan saham gitu ya, sederhananya pengelompokan saham. Nah, biasanya indeks-indeks yang populer itu ada yang namanya IDX 30, ada LQ45, ada Kompas 100 misalkan. Nah, mungkin 3 indeks ini bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih perusahaan atau memilih saham. Jadi IDX 30 ini sederhananya adalah 30 saham di Bursa Efek Indonesia yang fundamentalnya bagus gitu. Jadi teman-teman nggak perlu cek 700 perusahaan itu cari satu-satu mana sih perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus. Nah, bursa itu menyederhanakan ataupun membantu kita dengan membuat indeks-indeks ini. Jadi ibaratnya dari 700 kalau kita urut ini dari 1 sampai 700 gitu ya. Nah, ini peringkat 1 sampai 30 ini adalah perusahaan IDX 30. Nah, biasanya di dalamnya biasanya saham-saham blue chip, misalkan Bank BCA gitu kan. Kemudian Bank BRI misalkan di dalamnya. Kemudian Telkom, Astra, ini biasanya pasti masuk nih di IDX 30. Nah, kemudian kalau LQ45, misalnya biar lebih banyak lagi, nah ini biasanya dari peringkat 1 sampai 45. Ini adalah saham-saham di LQ45. Pasti di dalam LQ45 ini ada 30 saham IDX 30 gitu. Karena peringkat 1 sampai 30 itu di IDX 30, 1 sampai 45 di LQ45. Atau kalau mau lebih banyak lagi lihat di indeks Kompas 100. Ini cara ngelihatnya gimana, Bang? Teman-teman tinggal download aja di websitenya idx.co.id, kemudian pilih di menu perusahaan tercatat, pilih indeks, kemudian pilih aja nih mau indeks mana yang mau dilihat gitu. Atau Bang, saya mau saham syariah aja yang bagus di mana, Bang? Misalkan teman-teman bisa lihat di indeks JII 30. Jadi di JII 30 ini hampir sama dengan IDX 30, bedanya di JII 30 ini adalah 30 saham syariah yang fundamentalnya bagus. Jadi kalau misalnya ada 450 saham syariah, peringkat 1 sampai 30 ini JII 30. Atau kalau mau lebih banyak lagi ada di JII 70 kayak gitu. Kalau yang mau saham syariah aja kayak gitu. Jadi mungkin ini referensi lah untuk teman-teman bisa sederhananya memulai berinvestasi di saham. Walaupun nanti prosesnya teman-teman pasti punya caranya masing-masing kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ajib Alamsyah. Izin tanya Bang, sebagai pemula yang masih coba-coba, penting nggak buat nentuin batas bawah pas kita beli saham untuk mencegah rugi banget, apalagi kalau nilainya lagi turun. Kalau iya seberapa persen mungkin batas yang direkomendasikan Bang? Oke, jadi terkait batas bawah atau level cut loss ya istilahnya kalau teman-teman trading di saham, itu sebenarnya kembali kepada profil risiko masing-masing. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman memperdalamin mau jadi trader di saham gitu ya, itu kita pasti sebelum di saham itu kita harus yang buat yang namanya planning dulu nih. Nah, planning ini kita harus tahu nih, misalkan nih harga sahamnya lagi bergerak kayak gini nih. Nah, kan ini level support nih. Nah, ini kan udah mantul misalkan ini level harganya 1000 nih misalkan. Nah, ini level support misalkan 900. Nah, saya
saya akan masuk di level 1000 gitu ya. Saya akan masuk di level 1000 misalkan. Berarti harga buy saya adalah di level 1000 misalkan ya. Oke. Nah, level cut loss atau level saya akan jual rugi ketika harga saham itu turun ke bawah sini, di bawah 900. Kenapa? Karena ketika dia turun di bawah 900, dia sudah tidak menciptakan puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya, ya kan? Karena kan tadi ketika harga saham itu bergerak bullish atau uptrend, dia akan menciptakan dasar yang lebih tinggi daripada dasar sebelumnya. Artinya kalau misalnya dia gagal naik ke atas dan dia menciptakan dasar yang lebih rendah, maka dia berpeluang bergeraknya itu sideways atau bergerak bearish atau turun ke bawah jadi kayak gini. Nah, artinya kalau nggak saya jual bisa jadi harga sahamnya turun terus nih makin dalam gitu kan. Nah, sehingga saya perlu tadi mempersiapkan planning kalau dia gagal naik gitu. Kalau saya bicara trading ya, kalau investasi yang beda cerita. Kalau investasi ya selama perusahaannya masih bagus, kinerja keuangan yang masih bagus, yang nggak jadi masalah, dia turun kita buyback lagi, kita average down lagi kalau investasi. Nah, tapi kalau trading ya kita harus disiplin dengan hal ini. Nah, misalkan batas stop loss saya di level 900. Nah, misalkan di sini adalah jaraknya kan berarti sini adalah 10% ya. Berarti kalau dia turun sampai 900 saya rugi 10%. Nah, tinggal ditanya ke diri saya, misalkan saya siap nggak sih rugi 10%? Oh, saya nggak siap. Batas kerugian saya itu maksimal cuma 5%. Oke, misalkan. Nah, kalau batas maksimal saya 5%, gimana caranya saya trading di saham ini? Misalkan target price-nya misalkan di level sini, misalkan 1.500 gitu ya. Karena ketika dia break bullish kan dia akan terus naik. Misalkan di sini ada level resisten nanti kalau teman-teman pelajari. Kan target price saya misalkan di sini 1.500. Maka kan target price saya di sini adalah 1.500. Berapa persen nih berarti? Gede banget ya, 1.200 deh, sorry. Kan 1.200 ya di sini ya misalkan. Nah, berarti kan jaraknya di sini sekitar 20% gitu ya. Berarti kalau dia naik saya akan jual di level 1.200, kalau dia turun saya akan jual di level 900. Nah, berarti jarak ke stop loss-nya itu 10%, jarak ke taking profit-nya itu 20%. Kalau dua hal ini masih sejalan dengan profil risiko saya bisa trading di sahamnya atau saya bisa beli sahamnya. Tapi kalau misalnya batas risiko saya itu cuma 5%, maka caranya gimana supaya saya bisa trading tetap di saham ini? Saya kurangin money management-nya. Jadi kalau misalnya tadi saya masuk 10, saya punya dana 10 juta gitu ya. Kalau saya beliin keseluruhan sahamnya, maka kalau rugi kan saya jadi rugi minus 10% dari modal saya berarti 1 juta kan, 10%. Nah, tapi kalau misalnya batas risiko saya itu maksimal 5%, maka saya cuma bisa masuk tuh 5 juta gitu. Kenapa 5 juta? Karena batas maksimum saya itu 5% nih dari keseluruhan modal. Oke, ini sedikit advance ya terkait money management. Gitu. Jadi maksudnya ya kalau misalnya saya masuk 5 juta, kalau misalnya dia gagal nih, dia malah ke 900, ya udah saya akan jual rugi dan saya akan jual ruginya berarti minusnya 500.000 doang kan gitu. Nggak nyampe 1 juta. Gitu. Dan ini masih masuk toleransi profil risiko saya. Gitu. Walaupun dia turunnya Rp100, saya cuma rugi 500.000 karena saya cuma masuk 5 juta. Kalau saya masuk 10 juta, kalau dia turun sampai 900, saya ruginya 1 juta. Dan ini udah di luar profil risiko saya nggak akan masuk dengan porsi segini. Saya cuma masuk sekian, gitu, 5 juta. Gitu. Nah, ini contoh sederhana daripada money management atau planning. Ini kalau kita bicara trading ya, trading di saham. Nah, kalau misalnya investasi tadi, seperti saya bilang, kalau misalnya nih, teman-teman investasi untuk jangka panjang, selama perusahaannya masih bagus, misalkan dia turun, ya harga sahamnya turun, ya kita bisa buyback lagi gitu. Selama kita tahu perusahaannya masih bagus, prospeknya masih cerah, dan kita nggak pengen tradingin sahamnya, kita bisa buyback lagi perusahaannya ketika dia turun di harga bawah. Dan kita tahu nih harganya masih di bawah harga wajarnya. Jadi kalau investasi itu nanti patokannya dengan harga wajar atau nilai intrinsik yang kita hitung daripada rasio-rasio keuangannya gitu. Jadi agak lebih ribet ya. Tapi sederhananya gitu aja teman-teman, kalau untuk mulai investasi supaya nggak takut investasi ya, supaya nggak kok ribet banget nih yang diajarin Kak Firman gitu. Nggak usah ribet gitu. Tadi aja yang kayak saya jelasin di akhir, cari perusahaan-perusahaan yang teman-teman kenal, kemudian lihat kinerja perusahaannya bagus atau enggak, coba mulai dulu aja. Jadi kalau saya dulu sekitar 2016-2017 saya mulai pertama kali investasi, ya saya mulai dulu aja tuh ya nggak yang langsung seluruh modal teman-teman masukin gitu. Misalkan teman-teman punya dana dingin misalkan 5 juta nih, mulai dulu aja dengan 500.000 atau 1 juta. Karena
salah satu keuntungan investasi di saham adalah teman-teman bisa mulai dengan modal kecil gitu. Dengan 100.000 aja itu udah bisa kita beli saham gitu. Karena harga saham di Indonesia itu harga paling murah itu Rp50 per lembar, paling mahal yang mungkin sekarang berapa ya? 40 ribuan kali ya. Kayak gitu. Jadi dan minimal pembelian saham itu 100 lembar. Jadi kalau misalnya harga sahamnya misalkan contoh Bank BRI gitu misalkan, atau Bank BRI Syariah itu harga sahamnya sekarang udah turun di 1.700 misalkan. Berarti kalau kita mau beli sahamnya itu kan berarti 100 lembar kan. Ini satu lembarnya 1.700, berarti 100 lembarnya adalah tinggal tambahin 20 aja kan 170.000. Ya ini mungkin kita nongkrong 2 kali 3 kali atau 1 kali kalau misalnya teman-teman Jakarta juga habis kan gitu. Lumayan kalau dibeliin sahamnya kayak gitu. Nah, jadi dengan 100-200 ribu pun udah bisa mulai berinvestasi. Dan saran saya mulai dulu dengan dana kecil, dan nanti teman-teman bisa dapat nih feel-nya, dan nanti dapat kira-kira, oh saya tuh lebih cocoknya investasi jangka panjang, oh saya tuh lebih cocoknya misalkan di trading kan, karena saya nggak bisa nih ngelihat ada cuan, biasanya saya pengen bungkus nih atau pengen langsung jual gitu. Itu nanti sesuai jam terbang dan juga gayanya masing-masing. Atau nanti teman-teman sering berjalan waktu kalau punya pertanyaan dan sebagainya silahkan aja nanti bisa PC ke admin kuliah saham atau di konten-konten kita juga silahkan gitu. Karena ya kita juga terbuka banget gitu. Atau teman-teman request Kak bahas konten ini dong Kak misalkan. Nah itu biasa admin juga suka tanya tuh di story karena adminnya juga kadang suka bingung buat konten apa. Nah bisa teman-teman minta bantuan di situ kalau misalnya mau belajar apa gitu. Gitu sih. Oke, makasih banyak nih Kak Firman. Udah mau jam 9 juga. Mungkin kita cukupkan aja untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama dulu Pak. Dan ini ada sertifikat dari kami. Oke, kalau gitu saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Kak Firman atas waktu dan materinya yang luar biasa dan detail banget jelasinnya. Mungkin kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah berhadir menyempatkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak.